Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data, atau kita dapat mengartikan hubungan antara dua komputer atau aksesoris komputasi lainnya untuk berbagi data. Fungsi dari jaringan komputer salah satunya yaitu berbagi data atau berbagi koneksi internet. Jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Jaringan terpusat merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan jaringan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Jenis jaringan yang jaraknya saling berdekatan, PAN biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi atau personal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, komputer atau laptop. Adapun media yang digunakan biasanya menggunakan Bluetooth ataupun USB. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Merupakan jenis jaringan yang cakupan wilayahnya dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Biasanya penggunaan LAN berada di lab sekolah, perkantoran, ataupun kampus-kampus. Jaringan LAN menggunakan kabel sebagai media penghantar jaringannya. Dengan jaringan LAN, para pengguna dapat saling berbagi file atau data, maupun perangkat keras seperti penggunaan satu printer untuk beberapa komputer. Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan yang cakupan atau luas wilayahnya yang sangat luas. Adapun luas wilayahnya bisa berbagai kota, negara, bahkan antar benua. Jaringan WAN biasanya menggunakan media transmisi kabel bawah laut maupun menggunakan satelit. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan kumpulan dari berbagai jaringan lain yang letaknya saling berdekatan atau masih dalam satu wilayah atau perkotaan. Misalnya, dalam satu daerah terdapat beberapa perusahaan atau kantor yang saling terhubung dengan jaringan. Jadi, bisa dikatakan bahwa jaringan MAN merupakan gabungan dua atau lebih jaringan LAN. Jaringan berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data ataupun terhubung dengan internet. Yang kedua ada jaringan nirkabel. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lainnya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal, informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast. Unicast merupakan suatu metode transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua ada broadcast, merupakan metode transmisi data dari satu host ke banyak titik sekaligus. Dalam pengiriman ke banyak titik atau node, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak. Yang ketiga ada multicast. Multicast merupakan transmisi data dari satu host ke banyak titik atau node yang tergabung pada grup alamat yang sama. Yang keempat ada unicast, merupakan metode transmisi data dari sebuah host ke salah satu node dari kelompok node yang dikonfigurasi sebagai alamat unicast. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Topologi ad hoc adalah topologi di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya, tanpa perangkat penghubung lainnya. Topologi infrastruktur memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lainnya.
Perangkat yang menjadi penghubung adalah access point, dan topologi ini dapat disetting sedemikian rupa dengan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area tergantung dari kondisi yang diharapkan. Jaringan komputer berdasarkan topologi. Topologi star. Topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hub terpusat. Hub atau switch bertindak sebagai middleware antara node. Setiap node yang meminta layanan atau menyediakan layanan pertama-tama hubungi hub untuk komunikasi. Topologi bus. Metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Topologi ring. Metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Topologi extend star. Sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star, akan tetapi lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Dan topologi ini memiliki jangkauan dan jumlah host lebih besar dibandingkan topologi star biasa. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa adanya perantara. Kelebihannya adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Topologi hierarki, sebuah topologi jaringan yang susunan jaringannya menyerupai pohon bercabang. Topologi ini terdiri dari komputer host yang dihubungkan ke node atau simpul secara bertahap. Dan tingkatan yang lebih tinggi akan mengatur kerja tingkatan yang lebih rendah. Biasanya, topologi ini digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki cabang-cabang lokal. Jadi, pusat bisa mendistribusikan data ke cabang lokal ataupun sebaliknya. Demikian sedikit penjelasan materi model infrastruktur jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.